bisa dilakukan, bisa dibenahi oleh industri secara keseluruhan agar tadi bisa bermanfaat, bisa berdampak kepada peningkatan konsumsi per kapita kita. Jadi gini, memang kemarin yang kita lupakan itu adalah kita kampanye ya. Jadi kampanye untuk konsumsi baik ayam maupun telur. Jadi kita kemarin semua fokus pada peningkatan produksi. Nah, begitu peningkatan produksi kita itu sudah tinggi sekali, hampir 70 ayam itu 70 juta. DOC itu sampai 70 juta per minggu. Nah, sedangkan kalau konsumsi kemarin hitungan kita di breakdown dari tadi 14 kilo per kapita per tahun itu baru sekitar 60-an, 60 juta per DOC per kapita per tahun. Jadi kan masih ada kelebihan. Nah, itu yang sebenarnya harapan kita dengan MBG tadi itu bisa meningkatkan serapan untuk ayam dan telur. Jadi nanti ayam dan telur itu yang kemarin memang kelebihan itu bisa terserap oleh program MBG. Oke. Tapi sejauh ini mungkin saya juga tanyakan ke Pak Heri terlebih dahulu begitu ya Pak, dari para peternak. Karena kita ketahui bahwa sekali lagi kebutuhan demand ini kan diekspektasikan meningkat ya dengan adanya program makan bergizi gratis. Kemudian juga dari BGN juga mungkin sudah bisa memetakan begitu ya bahwa mungkin setiap SPPG di setiap daerah, setiap titik ini kira-kira perlu bekerja sama atau butuh supply dari beberapa peternak begitu ya. Nah, tapi sejauh ini apakah memang sudah dirasakan Pak, mungkin komunikasi dengan BGN juga sudah ada begitu untuk pemenuhan demand untuk protein ayam sendiri begitu ya untuk kebutuhan MBG sejauh ini seperti apa Pak Heri? Jadi Bu, kalau dikaitkan dengan BGN nggak usah khawatir. Kalau untuk ayam itu cepat. Ayam itu untuk mencapai berat 1 kilo itu hanya butuh waktu 24 hari. Itu. Nah, yang untuk BGN, kalau yang di pasar itu biasanya berat hidupnya itu 1,6 sampai 1,8. Itu hanya kira-kira hanya butuh waktu 30 hari. Nah, kalau neraca ayam broiler untuk BGN nggak usah khawatir. Saya tadi kirim file kalau bisa ditampilkan slide nomor 4 itu nggak akan kurang karena BGN itu hanya 1 orang 100 gram selama 2 kali. Nah, dan kita masih surplus kalau untuk ayam. Gitu. Dan kalaupun kurang tinggal ayam, kita tinggal memperpanjang umur saja. Biasanya panen 32 hari berat 1,6, kita perpanjang sampai 40 hari sudah jadi 1,8. Dan itu sudah hampir 10% kenaikannya. Demikian juga untuk telur. Gitu. Nah, telur ini agak lama. Karena ayam itu bisa bertelur itu setelah berumur katakanlah 16 minggu. Dan dia nanti lambat laun akan puncak produksinya sekitar umur 23-24 minggu. Tapi ya ini sekalian saya ngomong, pemerintah sudah siap juga Bu dengan ayam petelur. Ya. Hari ini itu pemerintah membagikan ayam petelur itu sebanyak 600 ekor kepada kelompok ternak. Se-Indonesia itu kalau nggak salah itu 1.000 kelompok. Ya. Berarti hari ini ada tambahan 600.000 ekor ayam petelur dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok lengkap. Kandangnya, ayamnya, sama pakannya sampai produksi. Ini luar biasa. Untuk masyarakat akan dapat tambahan ekonomi, terus kebutuhan telur juga akan terdorong naik. Nah, tapi juga untuk ayam broiler, kalau sekaligus itu bisa seperti ayam petelur, misalkan peternak kelompok ternak hanya diberikan kandang. Ya. Nah, kalau itu bisa terjadi nggak usah ayam, nggak usah pakan, diberikan saja kandang, nanti DOC-nya atau bibit ayamnya dan pakannya kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mensuplai. Ini yang terjadi sekitar tahun sebelum Krismon itu seperti itu. Peternak hanya menyediakan kandang, nanti DOC sama pakan itu bisa kerjasama dengan pabrik-pabrik besar. Nah, mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi kalau ada opini bahwa harga ayam naik karena MBG itu sama sekali tidak benar. Gitu. Jadi MBG memang ada pengaruhnya, terutama dalam hal pemerataan gizi. Karena memang target kita tahun depan ini sudah harus protein hewani, itu memang benar. Tapi sampai mempengaruhi harga itu tidak. Karena memang hari ini adalah kita mencapai titik keseimbangan antara supply dan demand.
Dan ini di sini saya terima kasih kepada pemerintah karena bisa mengatur keseimbangan supply dan demand. Ngaturnya dari mana pemerintah? Dari peredaran bibit gitu. Jadi di Indonesia ini sudah bisa dihitung berapa kebutuhan daging ayam, jadi bibitnya harus berapa. Karena nanti kalau terlalu banyak aja sedikit bibitnya, harga pasti akan turun. Ya. Kalau harga turun, peternak yang nangis. Demikian juga kalau bibitnya kurang, maka harga akan naik. Nah, ini konsumen yang teriak-teriak. Ya. Nah, ini keseimbangannya sudah bisa dihitung. Kemungkinan hari ini Indonesia itu hanya butuh sekitar 70 juta. 70 juta ekor per minggu. Tapi potensi hari ini kalau di los bisa sampai 90 juta per minggu. Kalau 90 juta ini dikeluarkan semua, maka akan terjadi harga seperti bulan Maret April yang sampai hanya 12.000, 14.000. Tentunya ini tidak dikehendaki oleh semua pihak. Gitu. Nah, kalau peternak tadi sudah harga seimbang, mudah-mudahan dalam waktu dekat bergairah lagi peternak-peternak mandiri yang hanya pelihara 3.000, 4.000, 5.000. Karena kalau 5.000 ekor dia untung 1 kilo aja katakanlah 1.000, itu sudah karena 1 ekor 1,5, itu bisa untung sekitar 8-9 juta gitu dalam waktu 40 hari. Gitu. Begitu, Bu. Oke. Baik, Pak Singgi mungkin ingin menanggapi begitu ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri, dan di satu sisi juga tadi selain apa yang disampaikan begitu ya, kedepannya begitu rencana atau hal yang bisa dilakukan agar para peternak ini bisa terus upskilling ini seperti apa? Jadi tadi yang disampaikan Pak Hari tadi memang saya rasa sudah baik ya. Jadi memang kita PMBG itu program yang baik sekali. Jadi memang harapan kita dengan adanya program PMBG tadi menyerap kelebihan. Jadi memang produksi kita kan kebutuhannya paling 70 juta. Ya. Nah, nanti 60 juta malah sekarang dengan 14 kilo per kapita per tahun. Nah, sekarang 70 juta. Nah, itu kan ada oversupply yang 10 juta tadi. Nah, 10 juta tadi dengan nanti MBG berjalan, harapan kita nanti bisa menyerap kelebihan tadi sehingga harga yang seperti di bulan Agustus sampai April sampai Agustus tidak terulang lagi. Ya. Gitu. Terus untuk upscaling sekarang memang untuk teknologi memang sudah berkembang sekali. Ya. Jadi memang yang kita butuhkan sekarang peternak itu satu memang permodalan tadi, bantuan permodalan dalam bentuk sapronak dan juga kepastian harga jual. Sebenarnya yang paling banyak kemarin yang membuat peternak bangkrut adalah kerugian kepastian harga jual. Jadi harga jual memang kemarin terlalu fluktuatif. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Eri tadi, kita itu iri sebenarnya peternak dengan petani. Petani kan HAP semua itu tidak di atas kertas. Kalau kita kan di atas kertas sekarang, harga 22, 21, 23, 25, tapi harga ayam sampai kemarin 18 sampai 14 sampai harga 16 ya. Itu kan membuat kenapa petani jagung dan petani jagung dan padi bisa dibuat bisa stabil harganya. Peternak irilah, harapannya nanti ke depan. Apalagi sekarang Bappenas sudah Kementan kan sudah digabung satu yang pegang. Harusnya kita harapkan pemerintah tadi bisa mengatur keseimbangan semuanya. Kapan memang harus mengerem produksi, kapan harus menambah produksi, kapan harus mengeluarkan stok dan lain-lain, itu harapan kita gitu. Jadi ya itu dari Mbak Hari tadi, kita memang sangat iri dengan komoditi yang lain. Baik.